Shalom saudara, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kembali kita bertemu dan berbakti dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari saudara yang kekasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan sebelumnya kita akan serahkan ibadah kita dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Biar Tuhan sendiri yang beracara di tengah kita dan lawatannya kita rasakan saat pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari senantiasa memberkati kami. Sehingga sampai pada pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu kami rasakan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Dan Engkau memberikan kami kesempatan hidup baru di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang. Sehingga setiap kami tidak terlewatkan. Setiap kami menerima berkat Tuhan yang baru. Tuhan, buat setiap kami yang sudah hadir, kami siap untuk memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab dari itu, segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Kami akan mempersembahkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan nama Tuhan kami senangkan. Segala kuasa, segala sarana ibadah kiranya Tuhan sucikan, kuduskan. Biarlah semuanya boleh mendukung acara ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai setiap langkah mereka, sehingga mereka tiba di tempat ini tanpa ketinggalan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Selamat duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah dalam rumah Tuhan. Mari kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan rahmat-Nya, anugerah-Nya bagi kita, sehingga kita beroleh kesehatan, kekuatan untuk melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur, pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, yang layak disembah dan diagungkan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Seluruh
surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Haleluya, biarlah engkau yang bersama namamu diagungkan Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Sebab Allah yang besar, sebab Allah yang mulia, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Terpujilah namamu Yesus. Allah yang baik Tuhan, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu nyata Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, sebesar kasih-Mu Tuhan, sebesar anugerah-Mu Tuhan. Yesus terima kasih, kami agungkan namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Engkau baik, tiada Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan namamu, kami mau sanjung Engkau Tuhan, kami mau muliakan namamu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang selalu baru. Terima kasih Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengambil nama Kau saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Saya percaya di tempat ini maupun yang di rumah mengalami kasih Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita angkat pujian langit dan bumi. Pujilah Tuhan, sebab semua ciptaannya meninggikan namanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Langit dan bumi,
Amin. Baru lagu pertama ya, kita harus lebih sukacita lagi, lebih semangat lagi. Kita akan pujian Allah sumber segalanya. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau bawa pujian kita mau tinggikan namanya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji menyembah berdoa. Menari
Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita doakan terlebih dahulu agar persembahan yang kita berikan dengan hati yang tulus dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memuji Tuhan. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan kiranya berkati setiap persembahan yang kami berikan dengan hati yang tulus dan rasa syukur, sehingga apa yang kami persembahkan boleh menjadi alat untuk memuliakan, memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang mungkin pada saat pagi hari ini belum sempat atau belum bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kiranya Tuhan berkati setiap kami, sehingga di lain kesempatan juga bagi yang belum bisa memberi boleh bisa memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga yang mengelola keuangan persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh memperluas pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Kepada yang bertugas atas selamat untuk melayani. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Berpegang teguh pada janji-Nya Tuhan, yang akan menolong kita. Sebab Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap badai di kehidupan, melewati setiap rintangan dalam hidup. Mari kita terus berserah kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwa.
yang selalu menuntun hidup kita. Mari kita berpegang pada janjinya Tuhan, pegang pada tangannya, sebab tangannya selalu terbuka bagi kita. Mari kita nyanyikan lagi, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tetap goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan berlahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Yesus yang selalu menopang hidupku Tuhan. Hanya Yesus yang selalu menolong hidupku Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, mari nyanyikan sekali lagi. Dan kami percaya pertolongan kami itu hanya datang dari Tuhan. Setiap yang kami alami, kami perlu Engkau Tuhan dalam menuntun kami, membimbing kami, agar jalan kami tidak tersesat Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Berdoa dan terima kasih dalam pada kebenaran. Jika kami masih bisa berdiri hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan kami sadari itu betul. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus menopang dan memegang hidup kami. Sehingga dalam keadaan apapun juga, kami tetap bisa berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Waktunya kami mau mendengar firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh tertanam di hati yang siap, seperti tanah yang subur yang siap ditanami benih-benih kebenaran. Berkati kami yang bicara maupun yang mendengar, supaya sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Baik, kita masuk ke bulan yang keempat, minggu pertama, di mana kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan biarlah perjamuan kudus boleh mendatangkan berkat buat kita semuanya. Saudaraku, pagi ini saya akan bicara mengenai decision atau keputusan. Hidup ini tidak lepas dari rangkaian keputusan yang harus kita ambil. Mau senang mau tidak, satu saat kita harus memutuskan sesuatu yang ada di depan kita. Ya. Kalau kita tidak mengambil keputusan atau membuat keputusan, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan. Sebagai ayat dasar pada pagi hari ini saya akan buka di dalam Yesaya pasal 45 ayat 11. Saya akan ambil 3 terjemahan dari Alkitab. Ini Alkitab dari 3 terjemahan. Yang pertama adalah terjemahan baru. Yesaya 45 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan dari Alkitab terjemahan baru. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Ya, itu dari terjemahan baru. Dari ayat yang sama, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Tuhan Allah Kudus Israel berkata, tanyailah aku mengenai masa depan, tetapi jangan bertanya tentang anak-anakku atau menyuruh aku berbuat sesuatu. Beda, saudara ya. Tapi saudara jangan bingung. Intinya sama ini. Dari firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah pencinta Israel. Apa hakmu mempertanyakan karya tanganku atau perihal anak-anakku? Siapakah engkau yang berani mengatur apa yang harus kubuat? Nah, Yesaya 45 ayat 11. Dari Alkitab terjemahan dari 3 bahasa tadi, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan bertanya kepada orang Israel. Ya. Bagaimana Tuhan menjawab atau bertanya kepada umat pilihannya. Kamu boleh tanya masa depan, tapi kamu jangan tanya bagaimana caraku mengaturnya. Seperti itu bahasa sehari-harinya. Ya. Kamu boleh tanya masa depan, tapi kamu jangan tanya bagaimana cara aku mengaturnya. Kitab Yesaya ini menceritakan tentang detik-detik kehancuran bangsa Israel. Di dalam keputusan yang Tuhan ambil, Tuhan memilih Raja Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bagi orang Israel itu nggak masuk akal, saudara. Bagaimana Tuhan memilih raja orang kafir untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan? Karena Raja Kores itu bukan orang Yahudi. Bagi orang Israel, penyelamat itu harus orang Yahudi. Tapi kenapa Tuhan memilih raja yang tidak mengenal Allah untuk menolong bangsa Israel? Makanya Tuhan ngomong seperti ini. Saya baca lagi dari terjemahan baru. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku?
Atau kalau yang bahasa Indonesia sehari-hari lebih sederhana lagi. Tuhan Allah Kudus Israel berkata, tanyailah aku mengenai masa depan, tetapi jangan bertanya tentang anak-anakku atau menyuruh aku berbuat sesuatu. Tanyailah aku tentang masa depan, tapi jangan tanya anak-anakku atau jangan menyuruh aku. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah adalah berdaulat. Bagaimana caranya Allah menolong? Bagaimana caranya Allah menyertai? Gak usah pusing bagi bangsa Israel. Allah mau pilih siapa untuk menolong bangsa Israel? Gak usah banyak tanya. Itu urusanku, kata Tuhan. Kamu boleh tanya masa depan, tapi kamu jangan suruh aku melakukan sesuatu yang itu menjadi hakku. Waduh, serius. Tuhan itu berdaulat penuh. Dia mau ngapain kan itu urusan Tuhan. Dia mau tolong kita dengan cara apapun itu urusan Tuhan. Jadi saudara nggak boleh protes. Saya nggak boleh protes. Termasuk ini saudara. Ketika Tuhan pilih Raja Kores yang nantinya akan menolong Israel untuk keluar dari pembuangan, orang Israel nggak percaya. Orang Israel bertanya, mana mungkin Raja Kores orang kafir Tuhan pilih untuk menolong kami. Tuhan bertanya, jangan suruh aku melakukan yang itu menjadi hakku. Nah, di sini letaknya. Makanya ketika kita masih muda, masih semangat, masih punya kekuatan, ketika kita cari Tuhan, jangan bilang ntar saja. Ini keputusan yang salah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita, saya punya teman sehat, bodinya mantap, bukan orang yang nggak punya, makanannya dijamin, olahraganya bagus. Hari ini saya masih melihat di Facebook fotonya, dia bersama istrinya dengan keluarganya. Besok pagi sudah nggak ada. Saya tanya, loh kenapa? Gagal jantung manis. Kurangnya apa nih orang? Sehat, kuat, makanan bergizi, masih muda, olahraganya bagus. Mungkin umurnya di bawah saya, tapi nggak ada. Duluan dia daripada saya. Ada orang yang sudah beragama, bahkan ada orang yang beragama Kristen, tapi perilakunya jauh dari Tuhan, sudah ditegur firman Tuhan, sudah diingatkan pendetanya, sudah diingatkan orang-orang dekatnya, tapi dia bilang, enggak, itu hidupku, urusanku. Nanti saya akan kasih contoh beberapa orang yang salah dalam mengambil keputusan. Ya, seperti itu saudara. Jadi Tuhan punya kuasa berdaulat. Siapa yang dia pilih, gak ada urusan buat kita. Dengan cara bagaimana dia memimpin dan menyertai kita, bukan urusan kita. Jangan suruh aku melakukan yang itu menjadi hakku, kata Tuhan. Jadi saya kembali lagi, kalau Tuhan suruh, Tuhan pilih orang kafir untuk menyelamatkan orang Israel, itu hanya Tuhan. Kenapa? Orang Israel sendiri keras kepala, saudara. Tuhan tidak temukan di antara orang Israel yang Tuhan berkenan hatinya. Sama ketika kitab atau Nabi Habakuk, ketika Habakuk sedang dalam periode pekerjaannya sebagai nabi, Habakuk juga pernah protes. Protesnya bagaimana? Bagaimana mungkin ini bangsa Yehuda, orang Israel dibuang di Babel, habis. Yang ada di Yehuda adalah orang-orang tua dan anak-anak kecil, wanita yang kuat-kuat, yang segar-segar, dibawa semuanya ke Babel.
Kenapa Tuhan buang bangsa pilihannya? Supaya Israel bertobat. Kok caranya seperti itu? Itu urusannya Tuhan. Tuhan itu kalau bicara pelan gak didengar, kalau bicara pelan gak digubris, Tuhan bisa pakai yang tidak pernah kita duga untuk mendidik umatnya. Termasuk di dalam kitab Yesaya tadi. Kamu boleh tanya tentang masa depan, tapi jangan tanya tentang apa yang aku lakukan, karena itu hakku. Itu keputusannya Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dulu. Mereka yang mengambil keputusan yang salah dan yang benar. Kita lihat seorang nabi yang bernama Yunus dalam Yunus 1 ayat 1-3. Yunus diberi tugas Tuhan pergi ke Niniwe karena kejahatan orang-orang Niniwe sudah sampai kepada. Artinya apa? Kejahatan orang-orang Niniwe itu sudah kelewat batas. Lalu Tuhan suruh Yunus, kamu berangkat ke Niniwe. Dasar si Yunus, pikiran manusianya jalan. Kalau orang yang jahat itu layak untuk mendapat hukuman. Kebanyakan kita setuju dengan prinsip ini. Kalau orang jahat itu layak dapat hukuman seperti orang-orang Niniwe. Ngapain saya harus datang ke Niniwe jauh-jauh untuk supaya mereka bertobat? Kalau mereka dihukum Allah itu sudah layak, wajar karena mereka jahat. Itu pikiran Yunus. Tapi bukankah Allah itu Allah yang penuh kasih kepada semua orang? Allah tidak ingin satupun manusia binasa, termasuk orang-orang Niniwe. Tapi pikiran Yunus lain. Kejahatan orang-orang Niniwe sudah di puncak sampai Tuhan sudah mendengar lewat batas. Kalau aku datang ke Niniwe, aku memberitakan kabar buruk ini pada mereka supaya mereka bertobat. Dan kalau mereka bertobat diselamatkan, enak amat. Enak amat. Sudah kejahatannya sudah kelewat batas kok. Nah, ini pikiran manusia. Maka Yunus tidak berangkat ke Niniwe, tapi dia berhenti di pelabuhan dan berubah menuju ke Tarsis, membelokkan perjalanannya. Keputusan yang salah. Tuhan mengasihi semua orang, bahkan mengasihi kita, dan ketika kita masih dalam keadaan berdosa pun Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita ketika kita baik, pertanyaannya, kapan kita baik? Kapan kita baik? Justru ketika kita sedang jatuh, justru ketika kita sedang di bawah, justru ketika kita sedang gak berdaya, Tuhan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita, menolong kita. Itu Tuhan kita. Tapi Yunus tidak tahu tentang hal ini. Dia ambil keputusan yang salah. Dan setiap keputusan yang salah pasti berakibat fatal. Sudah tahu kisah Yunus selanjutnya? Tahu pasti, guru-guru sekolah minggu pasti tahu. Bahwa akhirnya Yunus dalam perjalanan melarikan diri, perahunya dihantam badai. Dan ketika diundi kedapatan siapa yang salah, Yunus, dia harus dibuang ke dimakan ikan apa? Dari sekolah minggu ikan paus katanya sekolah minggu. Ikan besar ya, ikan besar, ditelan ikan besar, dan bahkan ikan pun nggak mau, dia lepaskan daun, dia muntahkan si Yunus lagi. Setiap keputusan yang salah pasti ada akibatnya.
Jadi hati-hati buat saudara dan saya. Sebelum ambil keputusan, pikir baik-baik. Pertimbangkan baik-baik. Dan ketika pikiran saudara sedang kacau, jangan ambil keputusan. Karena ketika pikiran kacau, biasanya keputusan yang diambil itu mayoritas salah. Hati sedang jengkel, sedang marah, ya. Ambil keputusan biasanya salah. Sebelum mengambil keputusan apapun itu, pertimbangkan baik-baik. Jangan buru-buru. Karena keputusan yang salah pasti ada akibatnya. Kita lihat satu lagi. Yudas Iskariot, Matius 26 ayat 16. Kurangnya apa Yudas dekat dengan Yesus? 3,5 tahun. Kemana Yesus ada, di situ ada Yudas. Kemana Yesus pergi, di situ ada Yudas. Mestinya Yudas tahu persis siapa Yesus. Tapi ternyata 3,5 tahun tidak membuat Yudas semakin mengenal juru selamatnya. Bahkan dia merasa kecewa. Lalu dengan 30 keping perak, Yesus dijual. Itu ditangkap. Selalu keputusan yang salah bukan? Menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Yesus rela mati buat kita supaya kita hidup. Yesus rela disalib supaya saudara dan saya bebas dari hukuman. Tapi semudah itu Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Semudah itu ada orang-orang yang melepaskan Yesus dari hidupnya hanya karena teman hidup, jodoh, pekerjaan. Yudas ambil keputusan yang salah. Dan akibatnya apa? Setelah lihat akhir hidup Yudas tragis. Dia menggantungkan diri. Dahan pun nggak mau lama-lama menahan tubuh Yudas. Dahan pun patah. Tanah pun tidak menerima Yudas. Tanah pun terbelah. Yudas masuk ke dalamnya. Keputusan yang salah, hati-hati, ada imbasnya. Kalau kita lihat Daniel 6 ayat 11. Ketika Nebukadnezar memberikan perintah bahwa semua orang Yehuda, semua orang asing yang tinggal di Babel tidak boleh menyembah Tuhan yang namanya macam-macam kecuali Nebukadnezar. Nebukadnezar itu seperti Tuhan, saudara. Jadi orang yang tinggal di Babel tidak boleh menyembah yang lain. Tidak boleh minta sesuatu kepada yang lain kecuali kepada Nebukadnezar. Ketika pengumuman ini didengar Daniel sedih. Dia tahu bagi Daniel yang sudah diajar tentang kebenaran firman Tuhan sejak kecil, dia berkata, hanya Tuhan yang layak disembah. Tapi posisinya serba sulit. Dia tinggal di pembuangan. Dia harus tunduk pada hukum negara itu.
Dalam kebimbangan dan kebingungannya, Yudas kemudian naik ke ruang atas dan di sana dia berdoa. Berdoa minta ke siapa? Ke Tuhan yang dia kenal, bukan ke Nebukadnezar. Ini sebuah keputusan yang mengandung risiko besar bagi seorang pejabat seperti Daniel. Bisa-bisa jabatannya dicopot. Kalau zaman sekarang, bisa-bisa nggak akan pernah naik pangkat. Nggak akan pernah naik pangkat. Di Indonesia ini berapa orang Kristen yang ada di jenderal? Nggak banyak. Bisa-bisa jabatannya dicopot, bisa-bisa nggak naik pangkat, bisa-bisa nggak naik gaji. Kalau kamu tetap mempertahankan Tuhanmu, ya sudah, berhenti sampai di situ. Resiko loh, saudara, jadi orang Kristen, saudara. Resiko. Apalagi bagi anak muda yang baru deket-deketan. Ya, wah, hari Minggu ke gereja enggak, ke gereja enggak. Ini tanggal berapa, saudara? 6 ya. Gereja enggak, gereja enggak, gereja enggak. Semua pacarnya ngajak jalan-jalan, saudara. Nah, tanggal 6 bingung dia, ke gereja enggak, ke gereja enggak, ke gereja enggak. Ini Tuhan diutamakan atau hal-hal yang lain. Resiko, saudara. Tapi Daniel naik ke atas ruang doa dan dia berdoa kepada Tuhan yang dia kenal. Akibatnya apa? Dia ditangkap, dimasukkan ke gua. Tapi keputusan Daniel betul. Bahwa dia tahu tidak boleh menyembah patung, dia tahu. Tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah yang dia kenal. Dia tahu persis. Makanya ketika Nebukadnezar bilang, siapapun yang meminta selain kepada namaku, siapapun yang menyembah selain menyembah batuku, dia akan ditangkap. Dan Daniel bersedia membayar harga. Apakah Tuhan berhenti sini? Enggak. Ketika Daniel tetap mengasihi Tuhan, ketika Daniel tetap mempertaruhkan nama Tuhan dalam hidupnya, resiko apapun dihadapi, ternyata Tuhan menyertai Daniel. Di dalam gua yang ada singa yang tidak makan sudah berhari-hari pun, singanya tahu-tahu sariawan, nutup mulut, gak mau buka mulutnya karena sakit mulutnya. Bukankah itu Tuhan yang bekerja? Tuhan yang bekerja. Ketika kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan dalam kondisi yang serba rumit pun, Tuhan gak tutup mata pada kita. Makanya Tuhan berkata, kamu boleh tanya masa depan, tapi kamu gak boleh tanya bagaimana caraku untuk berkarya. Satu orang berkata, kok hidupku kok gak seperti dia? Dia kelihatannya gak takut akan Tuhan, kok sepertinya lancar saja. Saya sudah tiap minggu ke gereja, berdoa, sudah baca Alkitab, sudah. Kok hidupku kok gak berubah-berubah seperti dia yang gak pernah ke gereja, gak pernah baca Alkitab, apalagi berdoa, gak pernah. Kadang orang-orang seperti ini juga pernah kita alami. Kenapa hidupku gak seperti dia? Kalau begitu Tuhan tak menyertai saya. Saya itu belum pernah jadi orang kaya, saya.
Belum pernah saya jadi orang kaya. Tapi saya nggak pernah mau membanding-bandingkan dengan teman-teman saya. Saya melayani Tuhan sejak tahun 88. Sudah terjun di ladang Tuhan. 88. Jadi 30 berapa tahun? 34 tahun. Saya masuk daerah Bogor, daerah yang tidak mudah. Saya bukan dari latar belakang seorang pengusaha yang bangkrut kemudian jadi hamba Tuhan. Kalau pengusaha masih di atas jarang jadi hamba Tuhan. Kalau pengusaha yang sudah bangkrut biasanya jadi hamba Tuhan. Saya bukan dari kalangan dari situ. Jadi saya masuk Bogor dengan modal dengkul betul. Maksudnya dengkul ini harus ditekuk berdoa. Sementara saya lihat teman-teman saya, seangkatan saya, mereka melayani gereja-gereja besar. Sekalipun mereka bukan orang nomor 1 di gereja itu, tapi aman kelihatannya. Sementara saya diresolusi dari satu tempat, pindah tempat lain, diresolusi lagi, diserbu ke sana, pindah, diserbu lagi. Tapi saya nggak bertanya pada Tuhan, Tuhan kok seperti ini? Kalau saya tanya seperti Tuhan akan jawab, itu bukan urusanmu. Bagaimana caraku menuntun memimpin langkah-langkah kamu, bukan urusanmu. Dan ketika saya diam, saya hanya ikuti saja. Dan ternyata Tuhan menyertai saya. Tanpa saya sadari, Tuhan menyertai. Sekalipun gereja yang saya layani tidak besar, tapi saya ini sekretaris Sinode seluruh Indonesia, 6 periode. 6 periode itu hampir 24 tahun. Sekjennya GUP seluruh Indonesia. Itu hamba Tuhan saudara yang gerejanya masuk gang. Jemaatnya tidak kecil. Organisasi ini sudah besar GUP. Bukan menyembuhkan diri, tapi semua ada di otak saya. Saya apal pendetanya siapa. Bukankah itu benar Tuhan? Jangan lihat GUP Bogor masuk gang kecil, tapi saya dipercaya Tuhan untuk menjadi sekjennya GUP seluruh Indonesia 24 tahun. Keliling Indonesia. Mestinya hari ini saya ke Makassar. Seperti 7 tahun yang lalu ketika GUP Makassar ada kasus besar. Saya berangkat setengah bulan harus di Makassar, tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak, tinggalkan gereja. Gereja kita atur siapa yang berani. Saya ke Makassar hanya untuk apa? Membenahi gereja yang sedang kalang kabut. 7 tahun kemudian, 1 bulan yang lalu kasus sama. Saya ngomong sama pendeta, saya yang melantik kamu waktu itu. Dan saya tahu doa saya masih ingat, kamu ditetapkan Tuhan di sini sampai seumur hidup. Tapi ketika dia punya kasus seperti ini, saya yang mengingatkan dia. Kalau memang salah harus bertobat. Saya nggak berani ke Makassar minggu ini karena situasinya juga masih kurang bagus. Saya minta tunda aja sebulan. Bulan April saya akan berangkat ke Makassar. Ini gereja besar Makassar. Satu-satunya GUP di Sulawesi Selatan itu Makassar, Manado dan Marintas. Seperti ini loh tugas saya. Jadi jangan pikir Pak Anies tiap hari pasti di rumah tiduran. Enggak. Di setiap ruangan ada komputer misalnya. Saya bisa buka ini, saya tahu daerah sana. Saya bisa buka ini, saya tahu daerah sana.
Ternyata Tuhan menyertai. Bagaimana Tuhan caranya menyertai? Itu bukan urusan saudara dan urusan saya. Nanti saudara Rudi sama saudara Nur akan nggak tahu pulang kampung atau pergi. Yang satu pulang kampung, yang satu pergi. Semua serba ngeblank. Di sono bagaimana? Di sono kerja apa? Di sono jadi apa? Saya tadi ngomong sama saudara Rudi. Yang pertama sepakat dulu. Yang kedua jalani dengan hati yang penuh. Jangan setengah-setengah. Jalani dengan hati yang penuh. Urusan kuat atau tidak kuat, jalani dulu. Urusan nanti di sana jadi apa, kerja apa, nggak usah tanya Tuhan gimana Tuhan, caranya gimana. Tuhan akan jawab ini, bukan urusanmu. Kalau sudah dikasih tahu dari awal, Anda akan tenang-tenang saja. Kalau sudah dikasih tahu dari awal, Anda akan santai. Tuhan caranya seperti ini, seperti ini. Tahun pertama saya jadi ini, tahun kedua saya jadi ini, tahun ketiga punya ini, tahun keempat punya ini. Dah, Tuhan gak kasih tahu. Ketika Tuhan gak kasih tahu, maka Anda harus bergantung penuh sama Tuhan. Memang Nur dari sono. Sebelum corona ya, situasinya sudah berubah ya, sudah berubah situasi. Anda akan seperti masuk ke hutan yang baru. Semuanya, segala sesuatunya baru lagi. Anda boleh tanya masa depan ke Tuhan, tapi jangan tanya bagaimana cara Tuhan memimpin Anda. Itu urusanku. Kok gak enak amat Tuhan ditanya gitu, itu urusanku. Sebab kalau dikasih tahu dari depan, kita ini cenderung santai. Tapi kalau kita nggak dikasih tahu dan kita nggak ngerti memang, makanya kita harus bergantung sama Tuhan ya. Ya, kita harus bergantung sama Tuhan. Dan Daniel bergantung sama Tuhan. Lukas 23 ayat 42. Keputusan yang sangat tepat. Seorang penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Yang satu mencak-mencak, yang satu marah-marah. Kalau memang kamu anak Allah, kalau kamu memang Mesias, tolong dong. Saya tolong dong. Seperti itu. Tapi yang sebelahnya bilang, kalau kita ini penjahat memang layak kita disalib. Tapi orang ini nggak layak terima hukuman. Lalu dia bilang, ikut. Kemudian Yesus berkata, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Nggak ada harapan bagi penjahat yang satu ini. Maka dari itu dia menyerah kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata, ingatlah akan aku. Lalu ia penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata seperti ini dalam bahasa sehari-hari, gak usah nunggu aku datang lagi. Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Dia tahu dia orang jahat. Dia tahu dia layak dihukum. Oleh sebab itu dengan hati yang tulus, dia berkata kepada Yesus, Yesus ingatlah aku. Dengan teman sebelahnya dia berkata, kalau kita ini memang layak dihukum karena kita orang bersalah, tapi yang satu ini gak layak disalib. Keputusan yang tepat. Jangan menunda waktu untuk berubah. Jangan menunda waktu untuk berubah.
Sekalipun waktu tidak pernah meninggalkan kita. 1 jam 24 menit dia bersama-sama dengan kita. 1 hari 24 jam dia bersama-sama dengan kita. Waktu gak pernah meninggalkan kita. Maka dia berkata, akulah yang paling setia mengikuti engkau. Akulah yang paling setia menyertai engkau. Waktu akan berkata seperti itu. Tapi kita gak pernah tahu waktu kita sampai kapan. Jangan pernah menunda untuk berubah. Ambil keputusan sekarang. Kalau hari ini Tuhan izinkan firman ini menyentuh saudara. Kalau itu berupa kesalahan dan dosa, berubah. Jangan seperti Yudas. Jangan seperti Yudas. Berubah. Nah, saudara, sekarang kita lihat satu hal yang sangat penting. Setiap keputusan kata kuncinya adalah seperti ini. Dasarnya adalah ketaatan kepada firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Jika keputusan kita itu dasarnya kita taat kepada Tuhan, dasarnya berkenan kepada Tuhan, dasarnya memuliakan nama Tuhan, maka keputusan kita betul. Ya. Kalau kita mengambil keputusan dasarnya taat firman Tuhan, berkenan di hati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan, maka buat keputusan itu. Di luar ini keputusan kita bisa sama, bisa salah keputusan kita. Nah, mungkin hari-hari ini saudara diperhadapkan banyak pilihan, dan dalam hal itu saudara harus memutuskan. Lagi kata kuncinya ini, apakah keputusan saudara memuliakan Tuhan? Apakah keputusan saudara berkenan di hati Tuhan? Apakah keputusan saudara berdasarkan taat kepada firman Tuhan atau tidak? Kiranya saudara beri hikmat dan kemampuan Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar. Dan ketika keputusan itu sudah saudara buat, tinggal bawa dan serahkan kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja bukan urusan kita, dan kita nggak punya hak untuk mengatur Tuhan. Biarlah dia bekerja dengan caranya, dan biarlah dia bekerja sesuai waktunya. Maka kita akan hidup. Tuhan berkati. Haleluya. Hamba-Mu berhenti berbicara. Kira berbuangnya ada banyak hal yang harus kami putuskan, baik dalam hal-hal biasa, umum, maupun dalam hal-hal yang sangat sensitif dan serius. Mohon campur tangan-Mu dalam hidup kami, berikan hikmat buat kami, untuk kami boleh mengambil keputusan yang tepat dan benar. Keputusan yang tepat dan benar itu dasarnya adalah taat akan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, dan Tuhan menjadi harapan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita masuk dalam perjamuan kudus, saya undang Pak Kaleb untuk maju ke depan. Pak Budi, mohon
Tuhan main musik, salibnya. Tuhan Yesus pun mengambil keputusan yang tepat. Ketika dia di Taman Getsemani berdoa dengan ketakutan, dan dia berkata, hatiku seperti mau mati rasanya. Lalu dia diperhadapkan dengan cawan penderitaan. Dia berkata kepada Bapaknya, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan penderitaan ini dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bisa saja Yesus lolos dari penderitaan salib. Bisa. Tapi jika dia mengambil jalan itu, maka saudara dan saya harus binasa. Tapi dia mengambil keputusan yang satunya. Dia harus lewati jalan salib itu. Sampai di Golgota dia tertikam, dia disalib dan dia mati. Itulah keputusan yang dia ambil. Berkenan memuliakan nama Bapa, taat firman Tuhan. Dan kita boleh menikmati kemenangan itu. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya yang akan dipersatukan dan dipersekutukan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk berjamuan kudus. Amin. Pasti atau roti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir. Yesus bersama dengan para muridnya di muka bumi ini. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang berpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran. Setiap kali engkau memakannya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, bukankah hostia atau roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat anggur yang ada di dalam cawan ke atas kepala kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan.
dengan hati yang sedih, Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan sambil berkata, inilah dalam perjanjianku bagimu, darah yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Jemaat yang kasih, bukankah anggur yang ada di dalam cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa perjamuan pada pagi hari mendatangkan mujizat buat kami semua. Kuasa darahmu tidak akan berkurang sedikit pun. Kuasa darahmu tidak akan pernah berkurang sedikit pun buat kami semua. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru, yang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan oleh Tuhan, dan kami boleh menerima kebebasan dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk perjamuan pada pagi hari ini. Yang diberkati katakan amin. Silakan duduk baik. Saya kembalikan. Puasa tanggal 10 hari ini, tanggal 10 atau beberapa hari lagi Pak ya. Akan berangkat dari Bogor mungkin ke Pulau Dumai. Tepatnya bukan pulang kampung sih, jadi untuk lebih jelasnya lagi ke Pulau Dumai. Jadi Dumai itu memang dekat dengan saudara kakak, adik kakak dari istri saya gitu ya. Jadi saya cuma hanya minta untuk dukung dalam doa supaya perjalanan saya dilancarkan ke sana. Dan mungkin ada usaha Tuhan di sana, mungkin nggak tahu harus bagaimana buat apa. Saya cuma menjalani aja dan percaya sama Tuhan yang baik saya. Pesan saya sih untuk jemaat di Bogor ini biar tetap semangat aja, berjalan terus ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Budi. Ya, baru sekali ini merantau ya. Ya, baik, itu ada kakaknya Pak Rudi ya. Mungkin berat bisa sama diri. Saudara Nur mau bicara, Nur? Ya? Oh, manasik makanan. Baik, setelah itu saya pulang ya. Ada makanan yang disiapkan dari keluarga Pak Rudi untuk kita nikmati bersama-sama. Saya harap di tempat yang baru tetap semangat cari gereja. Ada GUP di sana, cari gereja yang dekat maksudnya. Pak, silakan. Untuk grup nggak saya buang ya, artinya tetap boleh masuk di grup Bogor ya, supaya ada informasi yang bisa tetap sampai. Baik, saudaraku, kita berdiri sekali lagi. Kita akan tutup dalam doa dan setelah ini jangan pulang ya. Kita akan nikmati berkat Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menikmati ibadah dengan tenang dan aman, semua karena Tuhan. Kami tetap berdoa, jaga lindungi kami, karena di luar sana masih ada banyak bahaya yang mengancam kami, tapi darah Kristus akan membentengi kami, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan, dan kami bisa beraktivitas dengan baik, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami serahkan saudara Rudi dan Nur yang akan ke Dumai. Tuhan tolong dalam perjalanan besok Kamis, mulai dari Bogor, naik kendaraan umum, lewat darat, laut. Tuhan tolong dalam perjalanan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai.
Kiranya penyertaan Tuhan boleh mereka alami baik dalam perjalanan maupun ketika mereka di tempat yang baru. Di sana ada Tuhan, dan Tuhan yang sama yang ada di sini. Kiranya Tuhan yang sama itu boleh menyertai, membuka jalan, membuat jalan, dan menjadikan keluarga Saudara Rudi ini menjadi keluarga yang boleh menikmati janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara-saudara yang di Bogor yang ditinggal, biarlah beri hati yang rela untuk melepaskan, karena tangan Tuhan tetap akan menjangkau Saudara Rudi dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk berkat yang disiapkan, boleh kami nikmati bersama-sama. Kiranya apa yang sudah keluarga ditabur, kami boleh melihat tuayan boleh sampai kepada mereka. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati baik anak sekolah minggu semuanya, baik kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji bersama-sama. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah setiap kita berkata, kami memuji bersama-sama Tuhan. Ajaib Tuhan,